Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat segala urusan kita, sehat segala apa yang kita inginkan. Arti sehat ya terkabul oleh Allah. Dan kita dijadikan hamba Allah yang memperoleh kesuksesan dunia dan juga dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu channel yang sangat begitu tegas memberikan paparan dan pernyataan sekaligus dukungan penuh kepada Mas Heri Pras yang mempersoalkan masalah dalil tahlilan, perayaan maulid dan juga haul. Dan kemudian Mas Heri Pras juga sering mengedukasi apa yang menjadi konten beliau di luar nafsul permasalahan atau di luar permasalahan. Contoh, permasalahan dalil tentang tahlil, permasalahan dalil tentang perayaan maulid, tapi digiring kepada satu perayaan yang diisi dengan joget-joget. Ini kan permasalahan lain ya. Jadi kita mau istinbat dalil atau kita mengkaji hukum itu ya masalah dalil maulid Nabi dan kemudian masalah menyikapi joget-jogetnya, ini kan beda kalau paham agama. Lebih lengkapnya kita lihat. Ini nama channelnya Maisa Al-Fatih ya. Tapi kalau saya cek itu memang channelnya itu 11-12 dengan Mas Heri Pras ya. Sering memberikan satu edukasi yang di luar arena dan kemudian di luar real. Jadi seperti itu ya. Maksudnya di luar arena dan di luar real itu bahwa ketika menanggapi sesuatu digabungkan dengan permasalahan yang bukan cakupannya. Lihat awal-awal video saja lalu memaki-maki saya dan mati-matian bela Mas Heri Pras, maka saya berikan jempol kepada teman-teman semua. Memang seharusnya kita harus bela Mas Heri Pras. Mau dibela bagaimana toh Pak ya? Mas Heri Pras itu mempermasalahkan masalah dalil maulid dan kemudian dalil haul dan kemudian dalil tentang tahlilan yang menjadi tradisi warga Nahdliyin ini kok dipermasalahkan. Tapi sebagai pengantar bagi saya untuk Maisa Al-Fatih ini dan juga Mas Heri Pras. Jadi perbedaan antara Salafi dengan warga Nahdliyin itu sudah ada titik temu. Bahwa Salafi Wahabi itu tidak mau menggiring konteks bid'ah ini kepada bid'ah hasanah. Sedangkan warga Nahdliyin itu yang melakukan tradisi tahlilan, maulid, haul itu memberikan kerangka atau memberikan opsi terhadap konteks bid'ah. Jadi bid'ah itu ada bid'ah mazmumah yang tercela dan kemudian ada bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah yang terpuji. Jadi perbedaan secara mendasar ini sehingga dari orang-orang Salafi yang memang latar belakang permasalahan ini dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu memang kelompok mereka itu sudah kental dengan prinsipnya dan memang sudah konsisten dengan prinsipnya bahwa yang namanya bid'ah itu pasti dhalalah. Dan kemudian perlu saya garis bawahi juga Mas Heri Pras itu memberikan satu pertanyaan ya. Pertanyaan orang-orang yang tidak sepakat dengan Mas Heri Pras itu coba tampilkan dalil tentang haul, tentang maulid, kemudian tentang perayaan, tentang tahlilan dari madhab yang keempat ini. Secara spesifik ada atau tidak, mereka tidak menyebutkan. Lah cara berpikir yang seperti ini loh kurang begitu wawasan tentang kajian agama. Jadi memang sebagaimana yang saya memberikan pengantar bahwa yang menjadi wujudul ikhtilaf baina Salafi dengan warga Nahdliyin itu masalah konteks bid'ah saja. Jadi kalau kita berkaca apa yang dijadikan argumen oleh warga Nahdliyin itu yang disampaikan oleh Imamuna Asy-Syafi'i al bid'atu nau'ani. Bid'ah itu ada dua Mas ya.
Ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah mahmudah, atau yang dikenal dengan bid'ah hasanah. Jadi bid'ah hasanah ini banyak cakupannya. Karena apa? Bid'ah hasanah itu memang pekerjaan yang tidak ada di masa Rasulullah, akan tetapi di dalamnya itu berisi sesuatu yang memang mendapatkan legalitas dari agama. Seperti perayaan Maulid diisi dengan sholawat, dengan dibacakan manaqib, dan kemudian dibacakan sejarah-sejarah Rasulullah. Lah terkait dengan masalah isi-isi jogetan atau isi-isi yang keluar dari substansi kajian agama, itu permasalahan lain. Masalah tahlilan itu isinya ya zikir. Lah konteks zikir ini kan tidak dilarang oleh agama. Kalau kita cara memahaminya seperti itu. Dan kemudian Mas Maisha Al-Fatih, apa yang menjadi dukungan Anda atas edukasi yang disampaikan Mas Ripras itu perlu dipahami juga latar belakangnya seperti apa, dan kemudian substansi permasalahannya seperti apa. Tidak terlalu ngegas lah. Kita lanjut ya. Karena dengan hadirnya Mas Ripras, sudah banyak orang-orang yang paham. Edukasi yang diberikan oleh Mas Ripras itu sangat luar biasa, teman-teman. Paham sekaligus luar biasa. Pahamnya dari sisi mana? Edukasinya itu di luar permasalahan. Contoh, mempermasalahkan dalil maulid dan kemudian mencampur adukan masalah orang-orang yang joget. Ini kan permasalahan tersendiri. Jadi bukan maulid yang diisi joget itu bagaimana. Kita bahas konteksnya. Jogetnya hukum lain. Untuk dasar daripada maulidnya tetap ada. Dari para ulama itu ada. Dan jangan sampai menyimpulkan itu tidak ada. Tapi toh andaikan diisi sesuatu yang tidak sesuai dengan kajian-kajian agama, ya itulah kita harus menyikapi dengan jujur dan harus menyikapi dengan dengan cermat, menyikapi dengan maksimal, dan juga menganalisa bagaimana agama menyikapi masalah joget-joget itu sendiri. Jadi permasalahan maulid dalilnya kok moro-moro mencampur adukan masalah joget-joget. Jadi seperti itu. Sehingga ada sebagian lagi ya. Atau hanya melihat awal-awal video saja lalu memaki-maki saya dan mati-matian bela Mas Ripras, maka saya berikan jempol kepada teman-teman semua. Ya. Memang seharusnya kita harus bela Mas Ripras. Udahlah, tak perlu dibela. Apa yang disampaikan Mas Ripras itu memang identik dengan edukasi, dan kemudian permasalahannya sudah saya bahas sebagai pengantar tadi ya, dan juga merupakan sebuah pokok pembahasan dari perbedaan dari orang-orang salafi dengan warga Nahdliyin. Apalagi kok mengkait-kaitkan masalah Banser yang joget-joget atau orang-orang yang melakukan perayaan maulid joget-joget, itu beda ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.